Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ba'da wa wala. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Nur Hikmah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengawali pengajian pada malam hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah, berdoa kepada Allah dengan harapan apa yang diperoleh pada malam hari ini benar-benar menjadi sebuah keberkahan dalam keluarga dan kehidupan kita bersama. Juga bantuan Fatihahnya itu ditujukan kepada saudara-saudara kita yang mungkin kemarin bahkan hingga saat ini sedang mengalami bencana banjiran, yaitu di daerah Blitar dan Tulungagung. Semoga diberi ketabahan dan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap kita semua dijauhkan dari mara bahaya serta bencana yang Allah turunkan ke dunia ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila syai'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu ar-rabi' asyar. Hadis yang ke-14 ini menjelaskan tentang hak-hak atau perilaku dari sesama muslim, menjelaskan tentang apa yang diwajibkan terhadap saudara seiman kita. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi berkata, la yahillu damu mri'in, tidak dihalalkan atau tidak boleh dialirkan atau tidak halal darah seseorang muslimin yang dimana dia seorang yang Islam, yashhadu an la ilaha illallah wa anna rasuluhu wa anni rasulullah, yang sudah bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah, dan dia pula bersaksi bahwasannya aku adalah utusannya. Jadi seseorang yang sudah melafadzkan kalimat tauhid, itu darahnya itu haram untuk dialirkan, atau dalam tanda kurung darahnya terjaga atau terjamin di dalam Islam itu sendiri. Illa bi'ihda salasin, kecuali seseorang tersebut melakukan 3 hal, maka keterjaminan yang ada pada dirinya itu bisa dicabut. Yang pertama, at-thayyib az-zani, laki-laki atau perempuan yang berstatus janda atau duda yang melakukan hubungan perzinahan. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, seseorang yang membunuh orang lain. Yang ketiga, wat tariku lidinihi, orang yang berpaling dari agamanya, atau dalam tanda kurung seseorang yang murtad. Jadi hadis ini menjelaskan tentang terjaminnya darah seorang muslim yang sudah mengucapkan kalimat tauhid, maka seseorang tersebut itu memiliki hak yang sama di mata Islam, baik dengan profesi apapun, dengan latar belakang sosial yang berbeda, atau seseorang yang dengan latar pendidikan yang berbeda. Kalau dia sudah mengucapkan kalimat tauhid, maka darahnya itu haram untuk ditumpahkan. Apalagi kalau mungkin hanya perbedaannya masalah partai, perbedaannya masalah ideologi, perbedaannya masalah imam masjid dan lain semacamnya, itu sangat-sangat tidak diperkenankan. Untuk yang pertama adalah
saling bertikai. Hadis ini juga mengingatkan kepada kita bahwasanya Allah Ta'ala itu pertama benar-benar menjamin pribadi seseorang yang muslim. Maksudnya menjamin di situ yang pertama kehormatannya itu tidak boleh diganggu. Yang kedua jiwa raganya juga tidak boleh diganggu. Yang terakhir kebebasan dia dalam beragama, dalam menjalankan keyakinannya itu juga dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang pertama hadis ini yang menjelaskan tentang hormatu damil muslim. Begitu mulianya darah seorang muslim. Mereka yang sudah melafadzkan kalimat tauhid, sudah mengakui bahwasanya Allah itu adalah Tuhannya dan Muhammad itu adalah utusannya, berarti orang tersebut itu haram baik harga dirinya terlebih jiwa raganya itu diganggu. Nyun sewu apalagi cuman beda organisasi, beda ideologi, kemudian beda partai, itu sudah tidak menjadi patokan atau menjadi hal-hal yang mungkin harus dibela secara mati-matian sampai mengalirkan darah, itu nggak perlu itu. Maka kalau hal itu terjadi, ta'assub bahasanya itu ta'assub ya. Ta'assub itu terlalu fanatik dengan satu golongan. Kalau hal itu terjadi, maka akan melahirkan perbedaan tersebut perpecahan. Setelah terjadi perpecahan, maka terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan sampai kepada terjadinya kekerasan dan tindak yang tidak diperlukan. Itu nggak perlu itu, karena seorang muslim kalau dia benar-benar muslim dan benar-benar beriman kepada Allah, maka dia juga harus menjaga atau hak orang lain yang telah menjadi kewajiban seorang muslim untuk saling menjaga. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan al-qisas fihi hayatun. Jadi di dalam kisos itu ada kehidupan. Jadi kisos itu adalah, kalau dalam bahasa kitabnya, kisos itu wales podo ya, dibalas secara sama. Jadi kalau menghilangkan satu telinga, maka yang menghilangkan itu juga dipotong telinganya. Kalau dia menghilangkan 2 jari, maka yang menghilangkan itu dihilangkan 2 jarinya. Terlebih kalau dia sampai membunuh orang lain, menghilangkan nyawa, maka pelakunya itu juga harus dikisos atau dihilangkan nyawanya. Makanya Allah berkata di dalam perilaku kisos, di dalam hukum kisos itu ada kehidupan. Itu maksudnya karena balasan yang diberikan kepada pelaku aniaya itu setimpal, maka orang yang akan melakukan perilaku aniaya itu akan berpikir 2 kali. Artinya kalau dia membunuh, maka dia akan dibunuh. Tapi ada klasifikasinya, ada urutannya. Kalau pembunuhannya memang disengaja, terorganisir, terukur dan berencana, maka dia bisa dijatuhi hukuman kisos dan dihukum sesuai dengan hukuman yang berlaku pada zaman itu. Kalau dia sampai menghilangkan atau merusak salah satu anggota tubuh dari seseorang, maka dia juga akan dikisos dengan hal yang sama. Misalkan ya tadi telinganya dihilangkan, telinganya dia menghilangkan telinga orang lain, maka telinganya juga dihilangkan. Atau dia memotong tangan orang lain dengan disengaja, maka dia juga akan diberlakukan secara sama. Mungkin saja kalau seorang koruptor atau orang yang melakukan tindak pidana korupsi atau kejahatan yang lainnya, kemudian tindak pidananya adalah dimiskinkan, maka insya Allah mungkin itu adanya korupsi itu akan berkurang. Walaupun korupsi itu tidak ada, mustahil itu.
Karena setiap ada kesempatan dan kewenangan, disitulah setan akan berbisik gitu. Jadi bisa jadi hal semacam itu mungkin menjadi solusi ya. Cuman kisos di sini kalau dalam fikih itu tidak boleh dilakukan oleh sembarangan orang. Artinya kalau panjenengan mirsani tiang atau melihat seseorang sedang merugikan orang lain, baik itu hartanya, terlebih itu jiwanya, lalu bertindak sedemikian rupa, itu tidak boleh. Di dalam kitab fikih itu dikatakan bahwa yang wajib atau yang bisa menjatuhkan hukum kisos itu adalah al-imam. Bahasanya itu al-imam. Tapi kalau dalam bahasa hukum positif itu mungkin orang pihak-pihak berwajib